Prabu Dewata Cengkar yang merupakan genetika manusia purba berpindah tempat yang ada di Sangiran, akhirnya menetap di pesisir pantai utara Pulau Jawa, Grobogan tempatnya, hingga menjadi sebuah peradaban purba yang sangat besar. Beliau memiliki persembahan kepada para dewa sebagai wujud ketaatan dan kepercayaan kepada para dewata, mengorbankan manusia. Melihat peradaban yang tidak semestinya, dewa murka, akhirnya dewa turun ke bumi menjelma menjadi sosok manusia. Beliau adalah dewa Batara Guru bernama Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar yang merupakan genetika manusia purba berpindah tempat yang ada di Sangiran, akhirnya menetap di pesisir pantai utara Pulau Jawa, Grobogan tempatnya, hingga menjadi sebuah peradaban purba yang sangat besar. Beliau memiliki persembahan kepada para dewa sebagai wujud ketaatan dan kepercayaan kepada para dewata, mengorbankan manusia. Melihat peradaban yang tidak semestinya, dewa murka, akhirnya dewa turun ke bumi menjelma menjadi sosok manusia. Beliau adalah dewa Batara Guru bernama Aji Saka. Dari Aji Saka inilah beliau akhirnya mengalahkan Prabu Dewata Cengkar dan menjadi raja kedua di Grobogan dengan memberikan pembelajaran kehidupan yang beradab bernama Bono Coroko. Di sini titik awal di mana Jawa menjadi pusat kegiatan peradaban budaya, khususnya Jawa kuno tempo dulu. Kekuasaannya meliputi Kabupaten Grobogan, Blora, Cepu, Lasem, Sragen, Ngawi yang merupakan endemik tumbuhnya pohon kayu jati. Karena Grobogan nggak punya gunung, akhirnya peradaban tersebut membangun rumah tempat tinggal, kedaton kerajaan dan candi-candi dari bahan kayu bernama Candi Joglo Semar. Dan Candi Joglo Semar merupakan penggambaran dari gunungan wayang kulit. Setiap kali diceritakan oleh tokoh dalang dengan melakonkan cerita sangkan paraning dumadi cikal bakal kehidupan peradaban dari kota Purwodadi. Dari sinilah Kerajaan Medang Ampelon menyebar ke seluruh pantai utara Pulau Jawa dan akhirnya menjadi leluhur raja-raja Nusantara, termasuk Medang Kamelan kedua yaitu Mataram kuno membangun Candi Prambanan dan Borobudur. Itu juga salah satu anak cucu dari Kerajaan Medang Ampelon. Termasuk juga Empu Sendok yang berpindah dari lereng Merapi hingga ke bawah Gunung Semeru membuat peradaban baru bernama Dinasti Isyana. Beliau adalah leluhur dari kerajaan Kediri, Singosari hingga Majapahit itu sendiri. Bali bagian dari Majapahit. Di sini kita menggugah kesadaran berbudaya, khususnya masyarakat Nusantara. Sudah saatnya kita kembali kepada jati diri bangsa dengan mempersatukan budaya-budaya daerah menjadi sebuah sajian untuk generasi kita di masa yang akan datang. Tempat diskusi, tempat pengembangan seni, hingga sekarang menjadi objek pariwisata daerah. Jadi ada historinya menyertainya. Kalau di Solo kan dulu saya sering ke Tolati. Itu kan keraton itu yang sebelah buat meditasi. Sekarang sudah menjadi beda etnis. Sekarang kayak rumah Bradi lah. Itu kan untuk meditasi orang spirit Pak. Orang pindah katanya ke arah Wonogiri itu. Itu mana itu? Kok tak buang. Jadi Candi Joglo ini banyak mengangkat budaya yang hilang. Salah satunya adalah rumah adat Jawa. Ya. Orang Jawa, Nusantara, bahkan UNESCO mengakui rumah adat Joglo adalah dari Jawa Tengah. Pertanyaannya mendasar, Jawa Tengahnya mana? Apa generasi tahu dari mana berasal rumah adat Joglo? Cilacap kah? Wonogiri kah? Surakarta, Yogyakarta, ya kan? Lihat dulu bahan bakunya apa? Kayu jati. Dengan histori peradaban manusia pun nomaden yang berbeda tempat, akhirnya menetap di bibir pantai utara Pulau Jawa, Grobogan namanya, ada endemik pohon kayu jati yang luar biasa sampai sekarang masih tumbuh dan dijadikan sebagai bahan utama pembuatan rumah tempat tinggal dengan strata kasta sesuai dengan
derajatnya masing-masing. Karena setelah Disaka ini menjadi raja, ini diklasifikasi sesuai dengan kastanya. Ya, mulai dari kasta raja, kesatria, resi, ya kan? Bisa kita lihat rumah-rumah di Jawa beraneka ragam. Mulai dari gubuk sebagai kasta sudra, naik lagi ke kasta wesa, ada namanya Gelondoran, ya kan? Ada lagi masuk kasta satria, namanya Bokululang. Ada lagi kasta resi, namanya Limas, ya kan? Limasan. Masuk juga kasta satria Pinandito dengan ukuran joglo yang berbeda-beda, mulai 16, 18 sampai ke 21. Berarti limasan ini untuk masa lampau itu menjadi berbeda kasta. Dan limas itu berarti untuk yang utama ya? Utama, Raja. ya kan? Betul. Berarti limas ini di bawahnya? Di bawahnya joglo. Ya, kasta urutannya seperti itu. Dan rumah joglo itu sendiri atau candi joglo di sana ini juga ada sejarah atau filosofis moral kepada masyarakat juga. Jadi ada 5 yang mendasari pembangunan rumah adat Jawa joglo. Pertama adalah pondasi berbentuk horizontal, menggambarkan sebagai hablum minanas di dalam konsep kehidupan dari masyarakat umum, ya kan? Hubungan antar manusia satu dan manusia lainnya. Yang kedua adalah soko guru, kagak papat sebagai tiang berdiri menambahkan baik vertikal atau juga dengan melambangkan kepercayaan. Jadi keyakinan dan kepercayaan ada di pondasi dan tiang yang tegak sebagai simbol kekuatan. Ya kan? Yang ketiga adalah dinding-dinding yang merapatkan untuk berbagi perasaan terhadap sesama ciptaan, tidak hanya manusia saja. Ada hewan, tumbuhan, energi, ya kan? Menjadi simbol namanya cinta kasih. Dinding-dinding yang membalut joglo. Yang keempat ada daun pintu dan jendela sebagai simbol golongan songo di dalam tubuh manusia, ya kan? Melambangkan kebijaksanaan. Kapan saatnya membuka pintu, kapan saatnya menutup. Sebagai orang Jawa pasti umpan-umpan tantangan. Dia bisa menempatkan diri. Burung ya. Yang terakhir adalah tentang penutup atap yang terbuat dari tanah. Kalau di bawah diuyoi, disingi, ditanjuri buat makan, ya kan? Setelah dikeringkan menjadi atap sebuah rumah yang siap untuk menaungi segala perasaan diri kita di dalam sebuah naungan kehidupan, melambangkan nilol gowo atau keikhlasan itu sendiri. Jadi yakin, percaya, welas asih, bijaksana dan nilol gowo adalah simbol kehidupan manusia berbagai lainnya berdasarkan rumah adat Jawa. Nah, ini akan menjadi pesan moral tersendiri. Ada filosofi. Cuman untuk generasi mungkin nggak mendalami sampai itu. Taunya ya rumah, ya kan, buat tidur, ya kan. Maka simbol rumah adat Jawa itu kan atapnya seperti ini. Ya, gunung. Gunung kan, seperti tangan yang disatukan menjadi simbol menyembah kepada Sang Yang Hidup. Ya kan. Di sini adalah tempat di mana titik terendah manusia di saat dia terlena di alam bawah sadar. Maka joglo menjadi perlindungan bagi para raja saat dia terlelap di malam hari agar terhindar dari malapetaka, tenun santet dan sebagainya. Karena rumahnya sudah bersimbol menembak terhadap sang dewa. Seperti gamelan tadi, itu kan tangan yang disatukan, ya kan. Jadi pintu hati kita terbuka dan tertutup sesuai dengan rasa masing-masing. Karena dia ceritanya ngangkat budaya Jawa, tapi kenapa busananya Bali? Di mana ke Jawamu? Saya sampaikan apa? Ya. Di saat Bali dikunjungi seluruh orang dari luar negeri, seperti yang katakan tadi, menjadi pusat peradaban budaya dunia loh. Kiblatnya ke Bali, ya kan? Kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa, sama nang Bali ngenteni siji SMA. Sekarang mungkin orang Mbak bis nambah. Iya. Kedua ironi. Kamu harus jadi kuli, bisa jadi kembali, ya kan? Berarti kamu menjadi tamu di rumah sendiri. Mungkin kalau Bali diaku orang Malaysia, orang seluruh Indonesia dan dunia akan berontak bahwa itu milik orang Jawa, milik orang Indonesia. Tapi hubungan Bali belum ada yang ngeklaim milik siapa-siapa, ya kan? Kita sebagai orang Jawa yang memiliki budaya yang lebih luhur, malah merasa tidak memiliki budaya tersebut. Ini adalah sebuah krisis budaya di masyarakat. Sedangkan saya berkomunikasi orang-orang Bali di
dia bercerita bahwa leluhur dia itu justru dari Jawa. Kenapa orang Jawa kok lupa leluhurnya? Betul. Kan pergeseran peradaban masa penjajahan hilangnya. Ya pasti ada kepentingan lah, ya kan? Ada kepentingan yang mendesain sebuah cerita dengan sedemikian rupa. Sejarah itu mudah. Sejarah hanya butuh 1 sampai 2 generasi, maka sejarahnya akan berulang dan menjadi sejarah baru di situ. Ya kan? Lalu kan 2 tahun. 2 tahun. Dua umur manusia. Ya. Dua dekade aja contohnya ya. Reformasi itu baru kemarin sore Mas, 20 tahun yang lalu. Itu aja udah bias sampai sekarang. Sejarah sebenarnya sih reformasi. Ono sing A, ono sing B, ono sing C, ya kan. Sampai rungut kayak buku loh sampai sekarang karena saking biasnya. Ode lama, ode baru, ada sing ngonangi ya kan. Itu aja juga bias sejarah. Pelan-pelan loh. Siapa yang menang dalam peperangan dia berhak membuat sejarah peradaban. Nah, masyarakat ini terkotak-kotak terhadap buku-buku yang dicipta oleh sejarawan untuk menghafal. Padahal bukan itu tujuannya. Kan kalau di Bali itu kan manuskrip yang memang dilontarkan oleh sesepuh itu dikemas, disimpan biar anak itu mempelajari lah. Iya, betul. Biar tahu lah, kalau orang Jawa kan manuskripnya pada hilang. Ya, Itu kekurangan. ya, simpan di Belanda ya. Ya, Misalkan kalau di sini ada Candi Jodo, misalkan nggak buat manuskrip yang cerita tadi, betul. misalkan nggak naskah ceritanya dikemas, nanti orang yang mengunjungi di sini kan cerita awal mula gimana tahu gitu loh. Betul. Jadi untuk anak generasi yang seterusnya kan memahami gitu loh. Ini yang unik Mas. Saya pernah dapat pertanyaan ini dari generasi. Dia tanya, "Loh Pak, kenapa pemerintah Indonesia tidak meminta balik bukunya itu?" Ya kan? Dia punya kewenangan atas hak cipta loh. Ya kan? Jawabannya orang Belanda apa? Ya kan ada kayak buku gak usah mati. Ya, sosok buku hilang, sosok buku itu rusak. Alasannya seperti itu. Tapi ada yang mendasar lagi, yang terpenting adalah karena budaya menurut kita itu berkembang. Tidak terkotak pada sebuah ucapan atau tulisan. Kenapa dia berkembang? Karena dia hidup, ya kan? Bagi leluhur kita itu buku usan. Kenapa buku usan? Kitab Kangyoto ada kitab teles di dalam diri manusia yang setiap hari bisa bercerita. Ini adalah budaya yang sebenarnya. Ya. Cuman kita dicekali oleh hal-hal yang teoritis tentang kenyataan. Nah, arah buku itu ada dipercaya. Kenapa demikian? Hampir semua agama mengajarkan tentang kitab suci yang dipatuhi berdasarkan buku-buku cetakannya masing-masing. Generasi otomatis dia juga mentafsirkan budaya narang buku ini dianggap itu bukan sesuatu yang perlu dipedomi. Belum buku, ya kan? Padahal leluhur sudah berpesan. Kitab Kang Nyoto orang diri manusia, nama kitab teles karena ini lambungnya diri. Saat kamu merasakan terhadap apa yang kamu lalui, maka menjadi guru sejati dan tidak akan terbatas ruang dan waktu. Gitu. Buku hanya bagian dari curahan perasaan leluhur yang mampu dia dokumentasikan. Makanya bagi kita karena bisa akan membuat buku lagi. Berdasarkan apa? Perjalanan waktu. Jadi kita tidak usah halu terhadap buku-buku yang disimpan Belanda, ya kan? Toh kenyataannya Belanda yang bisa menafsirkan buku itu cuma itu kabeh, ya kan? Dia hanya tahu fisiknya tapi orang ngerti mana isinya. Kenapa dia mengklaim buku itu sebagai buku budaya? Hanya menunjukkan keegoisannya bahwa aku pernah menaklukkan Jawa, aku pernah menaklukkan Nusantara. Itu loh buku-buku kitab mereka saya bawa ke sini. Itu kayak plural di sini mas, ya kan? Mungkin dengan adanya buku-buku kita yang di sana ditafsirkan oleh orang-orang pintar menjadi sains karena mereka harus berpikir sungguh lampu, ya, sungguh bedil, sungguh telepon, sebab yuk gampang terus.
Thank